Hai, bertemu lagi dengan saya untuk membahas salah satu uh, dari modul Social, Emotional, and Character Development. Apa itu? Untuk hari ini saya ingin membahas mengenai manifestasi dari diri kita, manifestasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengambil referensinya dari buku dari Dr. Wayne Dyer. Beliau ini menulis banyak buku, tapi hari ini saya mengambil salah satu bukunya yaitu Wish Fulfilled, Mastering the Art of Manifesting. Ya, ini juga buku yang susah dicerna, itu memerlukan banyak pemikiran yang mendalam untuk mencerna, dan saya dapat menghasilkan poin-poin pentingnya ya yang saya akan bicarakan selanjutnya. Uh, saya juga ingin mengajak siapa saja, uh, terutama di Indonesia ini ya, untuk uh, membudayakan membaca buku ya. Membaca buku itu tidak hanya bermanfaat tapi juga memperkaya pengetahuan, dan juga asal bukunya buku yang betul-betul untuk menambah pengetahuan ya. Tapi kadang-kadang membaca buku cerita pun membantu kita membeli ide-ide kreasi. Pokoknya membaca deh. Itu salah satu kegiatan yang tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Entah itu membaca koran, membaca berita, membaca novel, atau membaca buku-buku yang seperti ini. Memang agak susah ya. Tapi ataupun buku-buku pelajaran, ya. Buku pelajaran dikeluarkan sana kan ada tujuannya. Kenapa? Ya kan, untuk mencerdaskan semua orang kan. I'm sorry. So, sekarang saya ingin membahas elemen apa saja yang Dr. Wayne Dyer ini bahas, yaitu mengenai mengapa kita marah kadang-kadang, atau orang marah, atau manusia itu kan gampang marah ya kalau mereka dihakimi atau dijudge ya, diberi label ya. Jadi kalau misalnya seseorang melabel seseorang, mereka itu yang di label itu otomatis akan marah ya. Karena itu saya di video-video yang lain juga selalu mengingatkan, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain atau melabel orang lain sebelum tahu apa sebenarnya orang itu. Kita sendiri juga marah kan kalau di label, karena kita merasa kita bukan orang yang seperti dipikirkan oleh orang tersebut kan. Itu salah satunya, karena melabel itu, cepat menghakimi itu tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi masalah yang berbeda pendapat ya, itu akan lebih bahaya lagi. Apa yang kita lakukan kalau kita merasa di label atau dihakimi orang lain? Kita lebih harus memikirkan mengenai apa yang kita pikirkan mengenai kita sendiri ya. Jadi tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain katakan, asalkan kita yakin semua yang kita perbuat itu untuk kebaikan dan yang benar dan menurut etiknya ya. Kemudian selanjutnya, kadang-kadang kita marah atau kita tidak bahagia karena kita tidak mendapat approval dari orang lain. Kita tidak mendapat approval ya, jadi persetujuan dari orang lain ya. Tapi
Kalau kita marah karena itu, karena kita menginginkan approval itu. Karena kita menginginkan orang lain itu mengakui kita, menghormati kita, mengagumi kita. Bagaimana cara untuk menghindari ini? Kita harus berpikir kalau kita tidak memerlukan approval siapapun. Kita tidak memerlukan orang lain untuk menyetujui atau mengiyahkan apapun yang kita lakukan, asal kembali lagi kita melakukannya perbuatan yang benar, ya, benar menurut segalanya, menurut etik, menurut hukum segalanya. Dan kita tidak perlu approval dari orang lain, ya, orang lain mengiyakan. Kita tetap berbuat baik, kita percaya itu, dan kita juga yakin, dan kita juga cek dengan orang-orang yang lebih tahu, meyakinkan kalau apa yang kita perbuat itu benar. Dan karena apa kita tidak bahagia itu dengan menginginkan orang lain mengiyakan perbuatan kita? Karena jadi kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan orang pikirkan mengenai kita. Apa ya pendapat orang ya kalau kita berbuat gini? Apa pendapat orang kalau kita berbuat itu? Jadi kita terlalu sibuk mengkhawatirkan apa yang orang pikirkan dan tidak memfokuskan dari esensinya perbuatan kita, tujuan itikat baik kita, semua tujuannya yang kita perbuat itu untuk yang benar. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai kesuksesan. Kesuksesan itu atau pencapaian kesuksesan itu adalah proses, dan proses yang terdalam, ya, yang betul. Saya pernah berbicara mengenai grit, GRIT, ya, yang kalau orang yang sukses itu memerlukan grit, ya, orang yang gritty itu ya ini orang yang mempunyai proses yang mendalam, yang dalam perbuatan apapun, dalam setiap perbuatan apapun itu dilayangkan untuk kesuksesan ini. Jadi konsisten, apapun yang kita kerjakan itu untuk tujuan kesuksesan ini, dan tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa. Ingat staminanya, ya. Jadi ini memerlukan stamina yang tinggi untuk grit dan inner process. Ini kan itu proses, berarti tidak sebentar, tapi memerlukan waktu, ya. Jadi kita sadar kalau itu bukan hal yang instan, ya. Sekali lagi saya mengingatkan generasi muda, milenial dan ke bawah, XYZ yang diselimuti hasil instan, semuanya instan. Tapi kesuksesan dan hubungan, karir dan hubungan itu melalui proses yang mendalam, ya. Elemen yang selanjutnya yang kita harus pikirkan yaitu cooperation and harmony with the universe, ya. Jadi kerjasama dan kerjasama yang harmonis juga dengan alam semesta. Jadi ini yang kita pikirkan bukan cuma diri kita sendiri, tapi kita pikirkan orang lain juga, orang sekitar kita, komunitas kita, negara kita, dan seluruh bumi, seluruh dunia, seluruh even universe, berarti di luar angkasa sana. Apapun yang kita kerjakan yang berhubungan dengan bumi dan juga dengan angkasa, di sana orang sekarang bangsa berlomba-lomba untuk ke angkasa sana, untuk
memperkaya dan mempermudah hidup manusia di dunia ini, tetap kita harus mengingatkan diri kita kalau semua itu harus bekerja sama, cooperate, dan juga harus dalam harmoni. Ya, kita menjaga alam semesta sehingga alam semesta juga akan menjaga kita. Begitupun dengan bumi, dengan air, dengan semua yang isi dari alam semesta ini. Ya, karena itu penting kita untuk membekali diri kita dan keturunan kita, keluarga, untuk tetap memelihara bumi dan alam semesta ini. Ya, itu bukan tidak mungkin. Kita bisa mulai dengan hal yang simple, yang gampang, yang sehari-hari. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menciptakan polusi yang tidak diperlukan, ya. Dan juga tidak memakai air terlalu berlebihan, karena di dunia, di bagian dunia tertentu air itu sangat sulit, ya. So jangan menghambur-hamburkan air, dan kita memakai alat-alat apapun yang kita gunakan untuk hidup sehari-hari itu tidak merusak lingkungan, ya. Dan menggunakan sesuatu bahan yang bisa di-recycle, bisa digunakan lagi, ya. Itulah harmony, cooperation and harmony. Dan cooperation and harmony ini juga harmoni itu semuanya berjalan secara harmonis, ya. Dan setelah kita dapat melakukan itu, semua berjalan secara harmonis dan akan menciptakan cooperation, ya, kerjasama. Jadi kalau saya beri contoh, kalau dalam kehidupan atau kegiatan dalam suatu perusahaan, kalau semua orang-orangnya, pimpinan, bawahan, komisaris, direksi, semuanya berjalan secara harmonis, ya, saling membantu, saling mengangkat, dan tentu saja ini akan menghasilkan satu kerjasama yang tidak ternilai harganya. Dan tentunya dengan adanya kerjasama ini, perusahaan tersebut akan menghasilkan keuntungan atau profit yang mungkin lebih banyak, karena semua care about semua, gitu loh. Mereka saling merawat, saling menjaga satu sama lain, sehingga kerjasama yang diciptakan itu menimbulkan dan menghasilkan suatu pencapaian, kesuksesan dari perusahaan tersebut, ya. Itu salah satu contohnya. Dan yang selanjutnya itu bagaimana ethics itu melebihi rules atau peraturan, ya. Karena ethics atau etika ini kan bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu lebih penting daripada peraturan-peraturan, karena peraturan-peraturan itu kan dibuat oleh manusia, ya, sama-sama manusia, dan manusia itu tidak kita tahu tidak sempurna, ya. Jadi, dan etika ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya. Dan ini ada hubungannya. Saya pernah menceritakan mengenai Maya Angelou, ya, social activist yang terkenal di Amerika. Beliau ini mengatakan kira-kira begini, bagaimana kita memperlakukan orang, atau orang tidak akan ingat apa yang kita katakan
ya, kata-kata yang apa yang kita pernah lakukan atau katakan kepada orang itu, mereka tidak akan ingat secara tepat, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka waktu kita memperlakukan mereka. Jadi perbuatan, efek dari perbuatan kita kepada orang lain itu yang akan diingat oleh orang-orang itu, oleh orang lain itu. Ya, jadi berhati-hatilah dengan perbuatan dan kata-kata, apalagi yang menyakitkan orang lain, karena mereka akan ingat, selalu ingat itu. Mereka tidak akan ingat kata-kata apa yang menyakitkan mereka, tapi mereka hanya ingat, saya pernah disakiti oleh orang ini. Dan itu adalah juga bagian dari etika, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Harus diingat ini juga, ya. Kemudian kita move on. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita paparkan keluar sana, apapun di luar sana, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa keputusan kita, apa jawaban kita kalau ditanya orang, itu akan kembali lagi kepada kita. Ya, itu akan kembali lagi. Kalau kita tidak peduli dengan orang dan berkata-kata kasar kepada orang lain, satu hari itu akan kembali lagi kepada kita. Ya. Jadi kita tidak mau berbuat atau berkata-kata apa yang kita tidak mau orang lain katakan pada kita atau perbuat pada kita. Ya. Kita move on untuk selanjutnya, yaitu mengenai knowledge, pengetahuan. Ya, pengetahuan ini sangat-sangat berharga. Pengetahuan ini bisa didapat bukan cuma di sekolah secara formal, tapi ada orang bilang life skill. Ya, itu pengetahuan yang kita dapatkan dari sehariannya, bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Itu sangat penting. Selain knowledge atau pengetahuan yang formal, yang itu berdasarkan sains, ya, yang sudah dibuktikan, ada eksperimennya, itu untuk mendukung, membenarkan apa pengetahuan dari life skill itu. Ada orang di label sebagai smart street, ya. Jadi orang yang pandai secara kehidupan, ya, bukan pandai secara formal, pendidikan formalnya. Ya, jadi kita harus mencari pendidikan atau pengetahuan ya. Kita mencari pengetahuan for the sake of pengetahuan itu sendiri. Jadi kita mencari pengetahuan untuk keperluan pengetahuan itu sendiri, daripada mencari pengetahuan untuk pencapaian. Gitu loh. Jadi kalau kita mengatakan mencari pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, berarti itu mencari pengetahuannya itu tidak akan berhenti, karena kita tidak mengatakan, wah, saya sudah mencapai achievement, ya. Kalau kita mencari pengetahuan untuk suatu pencapaian, itu akan berhenti di sana, ya, berhenti sesudah mencapai. Tapi kalau kita berpandangan kalau kita mencari pengetahuan itu untuk pengetahuan itu sendiri, itu tidak akan berhenti, itu infinite, ya. Kita terus mengembangkan diri. Dan untuk
memang juga ya untuk kita dapat hidup dengan terus menjaga kebenaran atau memegang teguh etika dan juga selalu mengingatkan diri untuk ke jalan yang path yang benar itu ya memerlukan pengetahuan ya karena zaman sekarang ini kan pengetahuan itu berkembang terus seiring dengan perkembangan manusia dan skillnya ya pengetahuan manusia itu ya berkembang terus dan juga pengetahuan apa yang kita kejar-kejar itu pengetahuan yang make sense untuk kita ya yang pengetahuan yang masuk akal untuk kita ya pengetahuan yang dapat kita cerna, kita tahu tidak ikut-ikutan, tapi kita tahu maknanya dari pengetahuan tersebut, ya dari pertama sampai akhirnya. Ya dan setiap kita mencari pengetahuan kita tetap mencari logiknya ya, apakah itu make sense, apakah itu kita dapat mengerti sehingga kita dapat menyetujuinya untuk supaya kita pegang sebagai pengetahuan. Ya. Elemen selanjutnya, goals. Ya. Goals ini di mana-mana ya, di perusahaan, di dalam diri kita. Kita hidup harus punya goals. Perusahaan kita harus punya goals, long term, short term. Kemarin saya bahas di video mengenai kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan the infinite game, permainan yang tidak terbatas versus permainan yang terbatas. Ya. Jadi di permainan yang tidak terbatas, yang zaman sekarang, abad sekarang itu kita harus sadari dan kita terapkan dalam menjalankan operasional perusahaan. Karena goal sebetulnya yang paling penting itu bukan goals, visinya perusahaan. Ya, visi itu lebih langgeng, lebih besar daripada goalsnya. Kalau kita terlalu terikat dengan goals, ya, kalau kita seperti tadi achievement, ya, pencapaian. Jadi kalau kita ada goals, kita mencari, kita terbatas dengan goals, short term goals, mencapai revenue 1 miliar, sudah tercapai, apalagi? Goals itu ada lagi pasti dan lebih updated dan lebih tinggi biasanya nanti jadi 2 miliar. Nanti 3 miliar. Karena problemnya dengan goals ini selalu ada lebih, ada more ya, selalu lebih. Jadi setiap kali ini sudah tercapai ada lagi. Ini sudah tercapai ada lagi. Jadi tidak ada habis-habisnya goals itu. Dan kalau saya koneksikan dengan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sesaat itu, yang sementara itu waktu kita mencapai goal, kita kan bahagia. Sedangkan kalau kita menyandarkan kebahagiaan itu kepada goals ini, setiap kali mencapai goals bahagianya tidak akan habis-habis. Jadi tidak akan ada bahagia karena setiap kali goals tercapai ada lagi goals yang baru, ada lagi goals yang baru. Jadi kapan bahagianya? Tidak ada. Ya. Dengan kalau kita mencapai, kita tujuannya ada yang lebih besar dengan visi dan kita mengerjakannya dengan tulus, dengan apa adanya, dengan dengan menyerahkan
uh, mengerjakan itu day by day, setiap harinya ya. Tidak terlalu khawatir karena khawatir apa kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi. Kita lebih baik fokus dengan hari ini apa yang akan terjadi dan berterima kasih. Berterima kasih dengan apa yang kita sudah capai. Dan kita terus berusaha dan kita juga selalu dekat dengan orang-orang yang mensupport kita dan mensupport growth kita ya, perkembangan kita, yang mensupport kita dengan positif. Dan tentunya at the end semua kepuasan, semua kebahagiaan dan juga pencapaian itu akan mengikuti. Ya, jadi kita tidak menderita setiap kali karena kita selalu ingat goal ini belum tercapai, itu belum tercapai. Bagaimana kita bisa bahagia? Ya. Jadi kita balikkan, kita bahagia dulu, kita bahagia menikmati hari per hari, kita nikmati sekarang ini, atau Dr. Dyer bilang nowness, ya, saat sekarang ini. Dan kita berterima kasih dengan apa yang kita dapat lalui, dan kita menikmati, dan semuanya itu akan semua yang saya sebutkan, profit, kebahagiaan, kepuasan, pencapaian, semua itu akan mengikuti. Daripada kita pounding, daripada kita menyiksa diri kita kalau kita harus mencapai goal ini, mencapai goal itu, kita tidak akan pernah merasa, kita tidak akan pernah menikmati prosesnya dari suatu pencapaian, karena kita merasa disiksa all the way. Ya. Jadi kalau kita ambisi itu bagus, optimis itu bagus, kita selalu harus ada semangat itu, motivasi itu harus ada, harus kita maintain, ya. Tapi kita juga tidak lupa kalau kita manusia, kadang-kadang kita ada gagalnya, ya, dan kita tidak terpuruk oleh kegagalan tersebut. Kita nikmati semua proses dan kita coba lagi, dan kita tidak marah-marah dan menyalahkan siapapun dengan kegagalan, karena kegagalan itu. Ya, tapi kita dengan sabar, kita mulai bangkit lagi, dan kita mulai lagi berusaha lagi. Oke. Mudah-mudahan apa yang Dr. Wayne Dyer ini berusaha menyampaikan mengenai manifestasi, ya, manifestasi dalam kehidupan sehari-hari ini dapat berguna untuk siapapun yang ada tantangannya dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam hubungan keluarga, hubungan dengan pasangan, atau hubungan dengan dunia luar. Apapun, mudah-mudahan membantu. Yeah. So again, love yourself. Forgive yourself if you made the mistake, but promise yourself that you will do better. Love yourself so you can love others. You can share love with others. Think of any possibility. What is your vision in your life, and not only goals. And remember, ethics
it's much higher than the rules. Have a great day.